Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Zulila Jeda dengan NIM 103-2023-0045. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif di sekolah dengan fokus pada alur proses dan kebutuhan. Yang pertama, alur proses pendidikan inklusif. Ini menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dan perbaikan. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan inklusif di sekolah, melibatkan orang tua siswa, guru, staf sekolah, dan spesialis pendidikan. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi, yaitu melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi guru dan staf sekolah dalam hal pendekatan inklusif, penanganan kebutuhan, dan adaptasi kurikulum. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan siswa, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan khusus dari setiap siswa yang membutuhkan pendidikan inklusif dan mengidentifikasi metode pendekatan yang sesuai. Yang keempat, penerimaan dan seleksi siswa, yaitu melakukan proses penerimaan dan seleksi siswa yang membutuhkan pendidikan inklusif berdasarkan pemetaan kebutuhan, aspirasi orang tua, dan rekomendasi spesialis pendidikan. Yang kelima, penyusunan program individual, yaitu menyusun program individual untuk setiap siswa yang membutuhkan pendidikan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing. Yang keenam, adaptasi kurikulum, yaitu mengadaptasi kurikulum sekolah agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang membutuhkan pendidikan inklusif. Yang ketujuh, penyediaan sarana dan prasarana, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pendidikan inklusif seperti ruang kelas yang ramah inklusif, fasilitas aksesibilitas, dan peralatan pendukung. Yang kedelapan, pelaksanaan pembelajaran inklusif. Melaksanakan pembelajaran inklusif berdasarkan program dan kurikulum yang telah disusun, melibatkan semua siswa tanpa memandang keberagaman dan kebutuhan khusus. Yang kesembilan, yaitu evaluasi dan pemantauan, yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan dan keberhasilan pendidikan inklusif yang telah dilaksanakan. Yang ke-10, perbaikan dan perbaikan kontinu, yaitu melakukan perbaikan dan perbaikan kontinu terhadap proses dan hasil pendidikan inklusif berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan. Yang kedua, kita kembali kebutuhan pendidikan inklusif. Presentasi ini membahas tentang kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah, termasuk sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas yang ramah inklusif, fasilitas, aksesibilitas, dan peralatan pendukung. Ada juga kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang membutuhkan pendidikan inklusif. Ada juga tenaga pendidik, yaitu guru dan staf sekolah yang terlatih dalam pendekatan inklusif, penanganan kebutuhan, dan adaptasi kurikulum. Ada juga dukungan orang tua, yaitu keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan inklusif. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan spesialis pendidikan, yaitu kerjasama dengan spesialis pendidikan untuk membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kita lanjut ke peran dan fungsi kebutuhan. Ini menjelaskan tentang peran dan fungsi dari kebutuhan pendidikan inklusif seperti memfasilitasi akses, yaitu memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mendapat pendidikan yang berkualitas tanpa memandang keberagaman dan kebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu menciptakan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Yang ketiga, yaitu memperkuat kesetaraan, yaitu memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Sekarang kita ke kurikulum pendidikan inklusif. Ini juga menyoroti pentingnya kurikulum dirancang khusus untuk pendidikan inklusif. Kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang membutuhkan pendidikan inklusif. Harus bersifat inklusif, yaitu membuat semua siswa merasa diterima dan dihargai. Terus memfasilitasi akses, yaitu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran. Jadi kesimpulannya, presentasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan inklusif di sekolah dengan fokus pada alur proses, kebutuhan, dan pentingnya kurikulum yang inklusif. Presentasi ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa tanpa memandang keberagaman dan kebutuhan khusus. Sekian dari saya, terima kasih.